Halo teman-teman MPPS, kenalan nih sama arbitrase sebagai salah satu penyelesaian sengketa. Kamu pasti udah tahu, kalau penyelesaian sengketa atau perkara bisa juga loh dilakukan di luar pengadilan atau disebutnya non-litigasi. Kalau kalian tahu nih, di negara-negara seperti Amerika Serikat, Australia, hampir 90% sengketa bisnis diselesaikan oleh para pihak dengan cara non-litigasi. Salah satu penyelesaiannya ialah melalui arbitrase. Singkatnya, arbitrase ini merupakan metode penyelesaian dengan melibatkan arbiter yang disepakati kedua belah pihak. Sebelum kita lanjut lebih dalam, gimana kalau kita dengar dulu nih penjelasan arbitrase oleh Pak M. Hussein Umar, mantan Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Arbitrase adalah suatu cara penyelesaian sengketa yang bisa dipilih oleh para pihak yang mempunyai masalah atau sengketa, di mana penyelesaian sengketa itu diselenggarakan di luar pengadilan. Beda dengan pengadilan itu terutama soal prosedurnya, ya kan? Di pengadilan itu ada prosedur yang harus dilalui bertingkat-tingkat, ada pengadilan negeri, ada pengadilan tinggi, ada Mahkamah Agung, kemudian juga nanti ada kemungkinan PK dan lain sebagainya. Sedangkan di dalam arbitrase tidak ada tingkat-tingkat. Yang ada adalah penyelesaian sengketa ya langsung. Dan juga putusannya berbeda. Yaitu di pengadilan itu putusannya itu masih bisa dibanding sesuai dengan tingkat-tingkat pengadilan. Sedangkan di arbitrase itu ya langsung sifatnya final, mengikat. Prosedurnya juga berbeda. Pemeriksaan sengketa di arbitrase itu dilakukan secara tertutup, konfidensial antara para pihak saja, tidak terbuka untuk umum. Ya, prosedurnya tidak terlalu formalistik di pengadilan. Para pihak bisa memilih siapa yang dia percaya dan tidak punya benturan kepentingan untuk bertindak sebagai arbiter, yaitu pihak ketiga yang memeriksa dan memutus perkaranya. Sama-sama sebetulnya tujuannya adalah untuk menegakkan keadilan, hukum. Hanya beda, kalau pengadilan itu merupakan suatu peradilan negara, state court, sedangkan arbitrase itu merupakan suatu peradilan komersial, bisnis yang disebut commercial court. Jadi beda antara state court dan commercial court. Arbitrase dikenal Indonesia sebetulnya dengan adanya undang-undang zaman Belanda tahun 1947, dibuka kemungkinan untuk orang menyelesaikan sengketanya melalui prosedur di luar pengadilan yang waktu itu disebut terjemahan dalam bahasa Indonesianya pewasitan. Tetapi pengertian arbitrase betul-betul berkembang dalam kenyataannya setelah adanya BANI tahun 77. Baru orang lihat arbitrase atau apa, bagaimana pemeriksaan sengketa melalui arbitrase dan lain sebagainya. Di samping arbitrase itu mengenal prinsip-prinsip yang bersifat umum, universal, ya di mana-mana seluruh dunia itu prinsip-prinsipnya sama, tetapi juga sebetulnya prinsip-prinsip penyelesaian sengketa secara damai di luar pengadilan ini sudah dikenal dalam masyarakat kita, di dalam hukum adat, kebiasaan-kebiasaan penyelesaian sengketa, ya melalui ya, orang-orang yang dipercaya, apakah namanya itu nenek mama di Minangkabau, apakah di Tapanuli namanya Diana Tolu dan sebagainya, ya itu bisa terjadi. Prinsipnya udah dikenal sebetulnya, yaitu musyawarah atau penyelesaian sengketa. Nah, kita kan tadi udah dengar nih penjelasan tentang arbitrase oleh Bapak M. Hussein Umar, mantan Ketua Badan Arbitrase Nasional Indonesia. Jadi, gimana sih penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu? Apa kita harus duduk di luar pintu masuk pengadilan untuk menyelesaikan sengketa? No, bukan diselesaikan di luar pintu masuk pengadilan ya teman-teman, bukan. Tapi diselesaikan dengan cara lain, yaitu salah satunya dengan metode penyelesaian arbitrase. Untuk menyelesaikan suatu sengketa melalui mekanisme arbitrase, dibutuhkan kesepakatan antara kedua belah pihak yang bersengketa, di mana hal ini dapat dilakukan sebelum maupun setelah terjadinya sengketa. Karena alasan ini, perjanjian secara tertulis harus dilakukan oleh kedua belah pihak sebelum melakukan penyelesaian arbitrase.
Jadi nih, kalau semisal kamu ada sengketa, bisa loh diselesaikan melalui penyelesaian arbitrase tanpa harus ke pengadilan loh. Yang mana penyelesaian melalui arbitrase ini hampir sama seperti penyelesaian dengan hakim di muka pengadilan. Di Indonesia sendiri terdapat beberapa badan khusus yang memfasilitasi proses arbitrase. Di antaranya, Badan Arbitrase Nasional Indonesia atau BANI, Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia atau BAPMI, Bali International Arbitration and Mediation Center, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam arbiter mengenai langkah dan tahapan prosesnya sangat bisa teman-teman akses di berbagai platform. Betul banget nih. Tapi ada yang menarik nih, yang juga sangat krusial ketika kamu hendak memilih arbiter sebagai salah satu alternatif untuk menyelesaikan sengketa kamu. Hal tersebut ialah mengetahui jenis arbitrase yang akan kamu gunakan. Dalam hal ini, terdapat 2 jenis arbitrase. Yang pertama, ad hoc, dan yang kedua ada arbitrase institusional. Arbitrase juga memiliki hak ingkar dan tuntutan ingkar. Bukan maksudnya mengingkari, emangnya kamu yang diingkari doi. Di Indonesia, arbitrase telah dijabarkan dan dijelaskan dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Kita akan bahas mengenai jenis arbitrase terlebih dahulu. Yang pertama, ada arbitrase ad hoc. Arbitrase ini tidak terkoordinasi oleh suatu lembaga yang dibentuk secara khusus atau bersifat insidentil untuk memeriksa dan memutus penyelesaian sengketa tertentu dalam jangka waktu tertentu pula. Pembentukan arbitrase ini dilakukan setelah sengketa terjadi. Cirinya adalah adanya penunjukan para arbiternya secara perorangan oleh masing-masing pihak yang bersengketa. Sesuai dengan kesepakatan dari para pihak, arbitrase ad hoc ini tidak memiliki aturan tata cara sendiri, baik mengenai pengangkatan arbiternya maupun mengenai tata cara pemeriksaan sengketa karena tidak terikat dan terkait dengan badan arbitrase manapun. Kemudian, arbitrase institusional merupakan lembaga atau badan arbitrase yang bersifat permanen. Arbitrase ini adalah arbitrase lembaga yang didirikan dan melekat pada suatu badan atau lembaga tertentu yang didirikan untuk menangani sengketa yang mungkin timbul bagi mereka yang menghendaki penyelesaian di luar pengadilan. Pada umumnya, arbitrase institusional memiliki prosedur dan tata cara pemeriksaan sengketa tersendiri. Arbiternya ditentukan dan diangkat oleh lembaga institusional sendiri. Nah, kalian sudah paham kan mengenai jenis-jenis arbitrase? Sekarang kita akan lanjut nih ke pembahasan seputar hak ingkar dan tuntutan ingkar. Dua hal ini tuh merupakan mekanisme penting untuk menjaga integritas dan objektivitas proses arbitrase. Hak ingkar memberikan kewenangan kepada arbiter untuk menyatakan diri tidak berwenang menangani suatu perkara jika terdapat alasan yang sah, seperti adanya konflik kepentingan atau ketidakberpihakan. Hak ingkar ini juga merupakan istilah dalam arbitrase yang mengacu pada kemampuan salah satu pihak untuk menolak atau menolak mematuhi putusan arbitrase yang tidak sesuai dengan hukum ataupun ketentuan lainnya. Sebagai contoh nih, kalau kamu sebagai pihak merasa bahwa arbiter telah melanggar prinsip-prinsip dasar keadilan atau prosedur dalam proses arbitrase, pihak tersebut dapat mengklaim hak ingkar dan menolak juga untuk memenuhi putusan arbitrase. Eits, jangan kemana-mana dulu, karena saya akan memberikan pemahaman mengenai tuntutan ingkar. Apa sih tuntutan ingkar itu? Jadi, tuntutan ingkar adalah langkah hukum yang diambil oleh pihak yang merasa dirugikan karena pihak lain menolak untuk mematuhi putusan arbitrase. Apakah ada contohnya? Ada dong. Contohnya, jika satu pihak menolak untuk membayar jumlah yang ditentukan dalam putusan arbitrase, maka pihak lain dapat mengajukan tuntutan ingkar ke pengadilan.
untuk menegakkan putusan tersebut dan memaksa pihak yang kalah untuk memenuhi kewajibannya sesuai dengan putusan arbitrase. Kemudian, perlu diperhatikan pula bahwa kedua mekanisme ini dapat mempengaruhi integritas, kecepatan, dan hasil akhir dari proses arbitrase tersebut. Oleh karena itu, transparansi, objektivitas, dan profesionalisme dari para pihak yang terlibat, termasuk arbiter, sangat diperlukan untuk memastikan proses arbitrase ini berjalan dengan adil dan efisien. Lalu, pemahaman yang baik mengenai penerapan hak ingkar dan tuntutan ingkar, serta upaya untuk menggunakannya dengan alasan yang kuat dan beralasan, menjadi kunci keberhasilan arbitrase loh teman-teman. Sebagaimana yang menjadikan pilihan penyelesaian sengketa yang efektif di masa depan. Nah, gimana nih teman-teman? Seru kan pembahasan terkait arbitrase? Pastinya seru dong. Tapi teman-teman tahu nggak sih kalau arbitrase itu punya kewenangan absolut tersendiri loh? Kira-kira apa ya kewenangan absolut arbitrase? Mari kita bahas. Kompetensi absolut merupakan wewenang badan peradilan atau forum lainnya untuk memeriksa suatu perkara tertentu yang secara mutlak tidak dapat diperiksa oleh badan peradilan atau forum lain sesuai dengan aturan perundang-undangan yang berlaku. Nah, kewenangan absolut juga berlaku dalam arbitrase nih teman-teman. Sebagai contohnya nih, ketika dalam suatu perjanjian jual beli, para pihak yang terlibat sepakat untuk mengajukan sengketa melalui arbitrase apabila terjadi perselisihan atau kesalahpahaman. Maka apabila sengketa itu benar-benar timbul, para pihak harus mematuhi perjanjian yang telah mereka buat dan memajukan sengketa tersebut ke arbitrase. Adanya klausa arbitrase inilah yang akan menyebabkan perselisihan yang timbul di antara para pihak menjadi wewenang absolut arbitrase. Dan ketika sengketa tersebut sudah jatuh ke dalam wewenang absolut arbitrase, maka semestinya lembaga peradilan tidak lagi memiliki wewenang untuk memeriksa perselisihan tersebut. Hal itu seperti yang disebutkan pada pasal 3 dan 11 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, bahwa pengadilan negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase, melainkan lembaga arbitrase di Indonesia. Jadi, pengadilan tidak memiliki wewenang untuk mengadili sengketa arbitrase tersebut, kecuali jika para pihak memang sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan pengadilan. Nah, itu tadi adalah hal-hal kecil terkait arbitrase. Gimana nih teman-teman? Semoga paham ya. Mungkin itu aja dari aku dan teman-teman aku. Terima kasih semuanya. See you!